kami di tangan-Mu. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan rahmat-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkati kami dengan Roh-Mu, mampukan kami dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, berkati kami Tuhan. Ajar didik tegur kami oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Berbicaralah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Iya. Bapak Ibu, satu hari ada seorang laki-laki namanya Raffi. Dia lahir di suatu desa miskin di India. Keluarganya sangat miskin, Sehingga untuk makan saja mereka gak mampu. Lalu singkat cerita, ibu itu harus bawa anaknya dan diserahkan ke panti asuhan karena mereka pikir anak ini akan hidupnya lebih baik kalau diserahkan ke panti asuhan. Akhirnya singkat cerita, dua anak kakak beradik, Raffi dan adiknya, itu keluar masuk rumah asuh. ya panti asuhan 5 kali dikatakan. 2 cukup baik kata dia, tapi 3-nya sangat bad. Mereka nggak dapat makan cukup di rumah itu, diabaikan, diterlantarkan di rumah panti asuhan itu. Sampai suatu ketika dia diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika dan dibawa ke Michigan. Usia dia waktu Itu masih 12 tahun dan adiknya sekitar 7-8 tahun begitu. Lalu keduanya diadopsi dan dibawa ke Amerika. Nah, di waktu dia sudah di Amerika, waktu itu umurnya 23 tahun. Dia berpikir tentang hidupnya ya. Lalu dia juga sebagai seorang anak muda juga terlibat dalam hal-hal yang banyak dilakukan orang, kejahatan yang dilakukan orang begitu. Lalu dia sangat susah sekali dan dia dalam kebingungannya dia datang sama Tuhan dan Tuhan berbicara sama dia. Usianya waktu itu 23 tahun. Lalu setelah Tuhan berbicara kepada dia percaya Tuhan mau supaya dia kembali ke India. Lalu singkat cerita dia kembali ke India usianya 23 tahun, ketemu sama keluarganya di sana dan dia ke tempat di mana dia lahir. Dia melihat begitu banyak orang-orang yang menderita, sejauh mata memandang kemanapun dia pergi yang dia lihat adalah orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Lalu dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku buat? Lalu saudara-saudara dia dituntun untuk membaca Yakobus pasal yang kedua. Waktu dia baca Yakobus pasal yang kedua, nanti kita baca, dia dapati di sana begini. Kamu berkata kepada orang lain, selamat jalan, biarlah badanmu hangat sampai ketemu lagi, tapi kamu gak memberi apa-apa kepada mereka. Kira-kira Yakobus pasal 2 itu berbicara seperti itu. Kamu gak memberi apa-apa kepada dia, padahal yang mereka punya kamu ada, yang mereka mau kamu ada, yang mereka perlu engkau punya, tapi kau gak beri apa-apa. Lalu hatinya ditegur, untuk apa imanmu? Untuk apa imanmu? Lalu besoknya dia datang kepada Tuhan dalam doa dan dia diteguhkan sama Tuhan. Saya harus melakukan sesuatu. Lalu saudara-saudara akhirnya besok harinya dia buka di tempat dia tinggal, dia coba masak saudara-saudara. Si Raffi ini coba masak dan dengan jumlah banyak. Saudara tahu berapa banyak orang yang datang, ratusan orang-orang datang untuk makan. Dia hatinya senang, dia bagi-bagi makan itu. Besoknya dia bikin lagi masakan yang lebih banyak dan banyak orang yang datang. Nah, hari itu agak istimewa. Ada seorang ibu gendong bayi dan anaknya ditaruh di bawah kaki Raffi, ditaruh di bawah kaki itu kaki anak muda itu dan berkata begini, suamiku mati karena AIDS dan aku tertular. Aku tidak ingin anak ini mati. Saya rasa dia aman bersamamu. Dia kaget dikasih seorang anak, dia bingung, anaknya dibawa pulang. 2 minggu setelah dia berada di India, 2
23 anak diserahkan ke rumah kontrakannya. Dia gunakan kredit cardnya. Dia gunakan kredit cardnya. Dia sewa rumah, dia bayar dia sewa orang untuk merawat, dan dia harus kembali ke Amerika karena izin tinggalnya sudah selesai. Lewat peristiwa itu, akhirnya dia dirikan sebuah yayasan untuk menolong orang-orang yang susah di India. Faith Indeed, judul firman Tuhan. Yayasan itu ada sampai sekarang, dikelola oleh dia sampai hari ini. Saudara, mohon maaf kalau suaranya on and off ya. Begitu ya, on and off ya. Ini baru, kalau saudara lihat produk baru jadi sekali. Jadi saudara tolong lihatnya ke mata saya, jangan lihat walaupun sama-sama hitam, tapi lihat ke mata saya. Ya, ini produk baru. Terima kasih buat berkat Tuhan. Ada seorang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan, dikasih. Ini alat canggih sebenarnya, bagus, dan saya tahu ini produk baik. Cuma karena kita belum adjust ya, jadi mohon maaf. Oh, dinaikin lagi Pak? Baik. Dinaikin taruh di mana ini fotonya? Bagaimana? Oh, saya mundur. Oke. Oke, ini yang mundur ya? Baik, terima kasih. Saya perlu dituntun. Puji Tuhan. Jadi saudara, kembali ya. Jadi akhirnya ada yayasan di India sampai hari ini yang namanya Faith Indeed. Orang yang digerakkan oleh belas kasihan ketika dia tersentuh dan dia baca Yakobus 2. Percuma imanmu kalau engkau tidak berbuat sesuatu. Bertentangan nggak dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa keselamatan hanya karena iman? Bertentangan nggak? Enggak, betul. Tidak bertentangan sama sekali. Kalau seolah-olah kesannya Yakobus mengajarkan keselamatan bisa terjadi karena perbuatan, bukan itu maksudnya. Yakobus cuma mau mengatakan begini. Iman yang sejati itu haruslah ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita. Yakobus pasal yang kedua, ayat 18 dan 26. Sudah ada, saudara? Yakobus pasal yang kedua. 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Selanjutnya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Saudara-saudara, Yakobus ini tidak bertentangan sama Paulus. Salah satu pemahaman gereja Protestan itu keselamatan hanya karena iman ya. Diselamatkan hanya karena iman. Tapi saudara-saudara, yang dikatakan Yakobus ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Kenapa? Karena salah satu tujuan penulisan dari surat Yakobus ini adalah mau memperbaiki pengertian yang salah tentang iman, mau mendorong pembaca yang mendengar surat itu agar menghidupi imannya dalam perbuatan baik. Hidupi imannya dalam perbuatan baik. Sejatinya iman itu adalah teruji, dan iman itu adalah iman yang aktif. Itu Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 2 mengatakan iman itu harus mengasihi sesama seperti diri sendiri dan nyata dalam perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara-saudara, ya, cek biar bisa. Sudah? Ya, cukup ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kembali ya. Jadi Yakobus mau mengatakan bahwa, mohon perhatiannya kembali, tidak bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus katakan bahwa iman yang ditekan oleh Rasul Paulus, tapi Yakobus juga mengatakan perbuatan. Karena begini saudara-saudara, ada banyak orang-orang salahnya begini. Dia pikir dia punya iman, tapi dia tidak melakukan
tidak menghidupi imannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-15, Yakobus 2 ayatnya yang ke-15. Itu dikatakan begini. Yakobus 2 ayat yang ke-15, saya membaca ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara-saudara terkasih, ada banyak. Terima kasih Pak, terima kasih sudah kasih waktunya untuk perbaiki. Ini udah lebih baik ya. Iya, kalau saya takutnya jangan-jangan mati malah. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, di surat Yakobus ini suratnya itu mau ditujukan nggak spesifik. Kalau suratnya Paulus kebanyakan surat kepada jemaat di Roma, surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat Tesalonika ditujukan. Kalau surat Yakobus tidak, ini surat umum untuk semua orang Kristen di perantauan, untuk semua orang Kristen yang pada saat itu telah percaya kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Surat ini ditujukan kepada mereka sebuah peringatan bahwa imanmu harus ditunjukkan, imanmu itu harus terbukti, imanmu yang sejati itu harus nyata dalam tindakan-tindakanmu. Karena saat itu didapati banyak orang Kristen yang mengaku percaya sama Tuhan, mengaku punya iman, mengaku sudah diselamatkan, tapi tidak menunjukkan hidupnya sebagai orang percaya. Ini contohnya. Ketika seseorang tidak punya kekurangan pakaian, ketika saudara-saudarinya kekurangan makan, dia cuma bilang, "Sampai jumpa, selamat jalan, semoga engkau badanmu hangat, semoga engkau makan yang cukup," padahal dia tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, ini yang mau ditekankan oleh Yakobus, bahwa iman yang sejati haruslah terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yakobus, dari perilaku seseorang akan terlihat imannya. Dari perilaku kita, perkataan, perbuatan kita akan terlihat imanmu. Jadi jangan subjektif, jangan merasa diri kita beriman tapi perbuatan-perbuatan kita tidak menunjukkannya. Dari perilaku kita terlihat iman kita. Iman akan mempengaruhi sikapmu terhadap dirimu sendiri. Iman akan mempengaruhi sikapmu terhadap orang lain dan terhadap kehidupan ini. Imanmu akan sangat mempengaruhinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bertentangan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus menekankan iman, Yakobus menekankan perbuatan, seolah-olah bertentangan, tapi tidak. Karena mereka saling melengkapi. Sebab saudara-saudara, percuma saja orang berkata punya iman, tapi tidak memiliki perbuatan yang menunjukkan iman tadi. Saudara nangkap ya? Ini menjadi keprihatinan Yakobus. Kita merasa, orang Kristen saat itu merasa punya iman, tapi hidupnya tidak menunjukkan iman yang dimilikinya itu. Apa artinya kata Yakobus? Paling tidak saudara-saudara, ada dua masalah besar dalam kitab Yakobus ini. Ada dua masalah besar yang saya lihat. Yang pertama, saudara-saudara, masalah yang pertama bahwa mereka itu memandang muka. Yakobus mendapati bahwa orang-orang Kristen di sana itu memandang muka. Kalau saudara perhatikan di pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dan selanjutnya, itu mengisahkan begini. Ada orang datang ke kelompokmu, dia pakai emas, cincin, pakai kalung emas, rantai emas, giginya juga emas mungkin. Iya, dan dia pakai pakaian bagus. Engkau hormati dia, engkau beri dia duduk di depan. Silakan Pak duduk di depan. Silakan duduk di depan. Tapi ada juga orang datang. Saudara lihat di pasal yang satu, pasal yang kedua, kalau saudara perhatikan ini masalah di sana. Pasal yang kedua yang berikutnya menceritakan ada orang lain datang, tapi orang itu orang miskin, pakaiannya buruk. Dia disuruh duduk di belakang. Nggak ada yang salah dengan kekayaan, nggak ada yang salah dengan kemiskinan, tapi sikapmu memperlakukan mereka itu menjadi penting. Engkau jahat, kata Rasul Yakobus. Engkau jahat karena membeda-bedakan orang. Engkau memandang muka. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Ini yang terjadi dalam
tulisannya Yakobus kepada semua jemaat yang tersebar di Asia Kecil saat itu, bahwa mereka sering memandang muka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kadang ya manusia ini terjebak, bukan terjebak begini loh. Kalau kita ngelihat orang kaya, kita kan rasanya kayaknya lebih hormat gitu ya. Ini daging, ini manusia daging loh. Dan ini yang dikritik oleh Yakobus. Kalau kita ngelihat orang turun dari mobil mewah, lalu kita tahu orang itu orang hebat, orang terkenal, kita rasanya lebih respect. Tapi kalau orang lewat, pakaiannya aja lusuh, nggak jelas statusnya, kan kita kayak manusia, itu manusiawi. Tapi ini yang dikritik oleh Yakobus. Engkau membeda-bedakan orang, engkau memandang muka. Ketika orang datang ke persekutuanmu, ketika orang datang ke perkumpulanmu, engkau bedakan mereka karena statusnya. Ini yang ditegur, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, menjadi sebuah masalah. Jangan membeda-bedakan orang. Seorang jemaat salam saya dengan kencang. Dia bukan di sini, saya kenal dia gitu. Salam tangan saya dengan kencang. Dia sudah umur, sampai tangan saya sakit. Karena dia orang udah cukup tua, saya dulu tangan saya sampai sakit. Dia bilang, Pak Sandi, kalau nanti kamu jadi gembala jangan sombong ya. Saya belum gembala. Kalau kamu nanti jadi gembala jangan sombong ya. Oh iya tante. Dan saya tapi kenapa ibu bilang begitu? Jangan sombong ya. Kalau kamu sombong saya nggak mau lihat kamu lagi. Saudara-saudara, maksud saya begini. Kadang-kala mungkin secara tidak sadar saya akan terpengaruh. Saya akan terpengaruh ketika dan bisa membeda-bedakan orang. Kalau saudara uangnya banyak, sering kasih persembahan, saya baikin. Setiap minggu saya telepon. Kalau ini jemaat persembahannya dikit, nggak kasih apa-apa, udah sebulan nggak datang juga nggak telepon-telepon. Seperti itu kan. Ini sebenarnya sebuah koreksi, tapi dengar, bukan hanya terjadi untuk hamba-hamba Tuhan. Ini terjadi kepada orang Kristen mula-mula, di mana mereka membeda-bedakan orang. Saudara, komunitas mereka, kumpulan mereka, ketika orang-orang datang, mereka membeda-bedakannya. Satu hari, saudara-saudara, kebun binatang sudah dibuka. Orang-orang sudah mulai lihat-lihat. Ada yang melihat harimau, ada yang melihat buaya. Sampailah mereka melihat ke sebuah kandang gajah. Mereka kaget. Waktu di kandang gajah itu rupanya gajahnya tergeletak, tidak bergerak. Di sebelahnya ada petugas kebun binatang itu nangis meraung-raung. Dia, aduh kenapa kamu mati? Kenapa kamu mati? Kata petugas ini kepada gajah itu. Orang yang datang saudara-saudara jadi timbul belas kasihan. Luar biasa ya, petugas itu begitu baik, begitu sayangnya dia sama gajah itu. Mulai orang-orang kumpul dan mulai memuji-muji si petugas itu yang baik dan sayang sama gajahnya. Tapi saudara tahu nggak? Tiba-tiba manajernya datang. Dengar begitu, dengar orang-orang memuji-muji dia, langsung dia bilang, Bapak Ibu maaf ya, saya cuma mau kasih tahu. Dia nangis bukan karena dia sayang sama gajah itu. Dia nangis karena dialah yang ditugaskan untuk menggali lubang gajah. Nangis dia, si menggali tanah ukuran gajah. Dia nangis, kenapa lu mesti mati? Jadi gua yang gali lubang lu. Kenapa gua mesti mati? Dia nangis terseduh-seduh. Padahal bukan karena dia sayang, kita bisa salah. Ngerti maksud saya? Saudara bisa salah empati. Kasian ya. Saudara salah, padahal dia nangis bukan karena itu. Dia nangis bukan karena sedih. Dia nangis karena pekerjaan berat yang ditanggungkan kepadanya. Baru nangkap ya? Kita kadang komputer kita beda-beda. Jadi tuan, memang masih setia aja saya senang sekali. Cuma masih setia. Daripada saya senang. Saudara itu maksud saya. Kadang-kadang kita salah. Kita pikir wah ini baik ya, wah hebat ya, luar biasa. Kita nggak tahu kisahnya. Kita nggak tahu. Akhirnya kita bisa membeda-bedakan orang. Yang ini saya suka, yang ini nggak saya suka. Ini masalah yang terjadi di dalam Yakobus pasal yang kedua khususnya. Mereka membeda-bedakan orang. Dan dari kata oleh Tuhan, iman kita harus terbukti dari perbuatan-perbuatan kita. Amin. Imanmu harus terbukti.
Kalau kita percaya kepada Tuhan dan beriman, biarlah iman kita itu terbukti dalam kehidupan kita dengan melakukan perbuatan baik. Kalau saudara pernah dengar radio dalam bahasa Inggris, ada radio siaran yang sangat terkenal sekali dibawakan oleh pendeta Chuck Swindoll di Amerika ini. Dia masih hidup sampai sekarang, pelayanannya mungkin sudah 40 atau 50 tahun. Chuck Swindoll, dia itu siarannya itu di broadcast sama radio lain sebanyak paling kurang 2000 radio di seluruh dunia yang menyiarkan ulang siarannya dan diterjemahkan dalam 15 bahasa. Dia sangat terkenal sekali. Satu hari di sebuah seminar para pendeta, dia cerita tentang pengalamannya. Dia bilang begini, suatu hari saya diminta untuk bicara di sebuah retreat di California katanya. Malam itu dia bicara, dan tiba-tiba sebelum ibadah mulai, ada seorang bapak temuin dia. Pastor, aduh saya senang sekali ketemu kamu. Saya itu dari dulu kepingin sekali ketemu kau. Karena dia memang pendeta yang terkenal dan banyak orang mengaguminya. Saya kepingin sekali ketemu kau. Puji Tuhan saya bisa ketemu kau sekarang. Saya pasti diberkati Tuhan. Oh ya, puji Tuhan Pak, kata pendeta itu. Singkat cerita ibadah mulai dimulai dan pendeta terkenal itu mulai bicara. Waktu dia berbicara 10 menit, 15 menit, bapak itu tidur. Dia duduk di depan, dengan lama-lama dia tidur. Pikirnya pendeta itu, aduh, ini bapak keterlaluan ya. Tadi muji-muji, kepengen dengar saya khotbah, ini baru 10 menit udah tidur. Tapi hatinya berpikir gini, oh jangan-jangan dia kecapean. Long drive, ya mungkin dia capek nge-drive sepanjang hari, kecapean. Di retreat hari yang kedua, bapak itu datang lagi dan duduk di depan juga. Dia bicara gak berapa lama, tidur lagi. Wah, makin berpikir ini bapak ini apa sih? Apa maksudnya sih bapak ini? Malam yang ketiga, bapak itu datang lagi, duduk di tempat yang sama di depan dan tidur lagi. Wah, hati pendeta ini mulai kesal, mulai jengkel. Pendeta bisa jengkel juga nggak? Boleh nggak? Kalau bisa sih jangan ya. Kalau boleh sih jangan. Tapi dia manusia, dia jengkel juga. Ini orang ngomong doang ini. Dia bilang dia kepingin mendengar firman, dia kangen kepengen bertemu dengan saya, baru duduk 10 menit, 15 menit dia sudah tertidur. Rupanya apa saudara? Apa yang terjadi? Di tengah suasana hati pendeta yang dongkol dan marah itu, hari yang keempat, hari yang terakhir, istrinya yang datang. Dia datang ke pendeta itu dan dia bilang, Pak, maafkan suamiku itu kena terminal cancer dan dia tidak bisa tertolong. Satu impiannya yaitu berjumpa dengan Bapa. Setiap medication yang dikasihnya, yang dia betul, itu membuat dia ngantuk berat. Karena itu akan mengurangi sakitnya dan itu membuat dia ngantuk berat. Jadi maafkanlah dia, sebab dia tidak bermaksud tidak menghargaimu. Dia telah mendapatkan cita-citanya sebelum dia mati. Dia berpikir ketemu Anda. Pendeta itu bertobat. Khotbah hebat itu bertobat. Tuhan, aku salah menilai orang. Dipikirnya orang itu gak menghargai, dipikirnya orang itu gak hormat sama ibadah. Tapi sesungguhnya dia gak tahu cerita yang sesungguhnya adalah kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan dia sebelum dia mengakhiri hidup ini. Dan singkat cerita, itu Bapak memang pergi. Saudara-saudara, jangan lihat apa yang di luar. Kita suka ngukur orang dari luar. Kita suka ukur orang lihat dari luar. Kita pikir begini, padahal seringkali salah. Tuhan tidak pernah memandang apa yang tampak di luar. Tuhan memandang jauh kedalaman hatimu. Datang kepada Tuhan apa adanya. Karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan kita berusaha menarik perhatiannya dengan penampilan tidak. Tuhan tertarik dengan hatimu. Amen. Tuhan tertarik dengan hatimu. Itu yang mau Yakobus katakan. Perhatikan hatimu, lihat hatimu. Kalau kamu katakan kamu punya iman, tapi hatimu tidak tertuju kepada Tuhan, apa artinya itu? Itu kata Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama yang mau Yakobus katakan kepada kita, marilah kita jangan memandang muka. Perlakukanlah semua orang ya dengan baik, dengan cinta kasih yang besar. Amin. Amin, saudara.
terjadi dalam surat Yakobus pasal yang kedua ini, bahwa mereka nggak berbuat apa-apa. Mereka tidak berbuat apa-apa. Saya mau mengajak saudara buka sekali lagi Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Coba lihat saudara di sana. Dari 14 sampai 16 saya akan baca. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga iman itu pada hakikatnya adalah yang kedua. Masalah yang kedua itu terjadi kenapa? Karena mereka nggak berbuat apa-apa. Ini loh saudara, di tengah dunia yang egois, di tengah dunia yang konsumtif, di tengah dunia yang lebih mementingkan diri sendiri, Alkitab catat menjelang akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri, orang-orang akan menjadi hamba uang, kasih akan menjadi kering, kasih akan menjadi dingin, dan ini yang terjadi. Dan Yakobus mau mengingatkan satu masalah kedua yang terjadi dalam jemaat saat itu adalah karena engkau tidak berbuat apa-apa padahal engkau punya apa yang mereka minta. Ada seorang tidak punya cukup pakaian, tidak punya cukup makan, tapi mereka hanya berkata selamat jalan. Mereka hanya berkata selamat jalan, kenakan pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Padahal nggak ada yang dia dapat. Dia nggak punya. New Living Translation tulisnya begini, goodbye and have a good day, stay warm. Kalau di ngomongnya penjelasannya sangat sederhana. Selamat tinggal, goodbye, have a good day, stay warm. Saya dengar kan? And eat well. Yang mereka perlu itu ada sama kita, sama dia maksud saya. Jadi tidak melakukan apa-apa. Ini masalah kedua yang terjadi buat jemaat-jemaat Tuhan di sana yang dikritisi oleh Yakobus, tidak berbuat apa-apa. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, saudara-saudara kalau saudara ingat, nggak usah dibuka di sini. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua itu berbicara tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini jemaat yang kecil dan jemaatnya yang miskin. Jemaat kecil, jemaat yang miskin, tapi mereka menyerahkan bantuan untuk untuk gereja di Yerusalem dengan murah hati. 2 Korintus 8 ayat yang kedua, meskipun mereka sangat miskin, namun jemaat ini kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, untuk memberi itu nggak perlu nunggu kita cukup, tahu ya, setuju ya? Untuk menjadi saluran berkat tidak harus menunggu kita kaya. Nanti Pak, kalau saya dapat loto, saya akan belikan Bapak gereja. Serius, ada yang ngomong gitu sama saya. Dalam hati saya, Tuhan ampunilah dia Tuhan. Pak, jadi nanti seolah-olah ngomong gini sama saya, Pak, nanti malam Powerball. Ada tahu Powerball? Pak, ada Powerball nanti malam sekian juta. Doakan saya Pak. Dia kurang ajar ya. Menurut saya kurang ajar ngomong gitu. Karena sama-sama teman kali dia kayaknya suka-suka dia ngomong ke saya. Doakan saya. Dia nggak bilang pas sama saya, dia teman gitu. Doain gue ya. Kalau gue nembus, gue beli lu gereja. Dalam saya kurang ajar. Saudara-saudara nggak perlu harus dapat Powerball, nggak perlu saudara dapat hadiah besar untuk bisa memberi. Ketika ada orang di sekelilingmu kekurangan makan, masakan kau berdiam diri? Tapi itu terjadi. Ini bukan isu, ini bukan hayalan, ini terjadi. Ketika hati nuraninya kering, ketika hati nuraninya dingin, di hadapannya ada orang yang kurang pakaian, kurang makan, padahal yang dia punya lebih dan dia tidak melakukan apa-apa. Ini yang ditegur oleh Yakobus. Engkau nggak perlu harus jadi kaya-kaya dulu, tapi ketika engkau bisa berbagi makananmu, kenapa engkau diam? Itu yang Yakobus mau tegur. Saudara-saudara, saya bangga sekali dengan anak-anak Tuhan yang saya dapati, yang saya kenal secara pribadi.
pribadi. Secara keuangan, secara ekonomi mereka bukan orang kaya raya, tapi mereka peduli sama orang yang lemah. Mereka peduli sama pekerjaan Tuhan. Saya kagum, saya katakan Tuhan berkati orang-orang seperti itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang menjadi masalah kedua di dalam Yakobus, yaitu ketika mereka tidak berbuat apa-apa. Saya cerita sedikit saudara-saudara apa yang melatar belakangi pelayanan kita, pelayanan misi kita, salah satu pelayanan misi kita. Beberapa bulan yang lalu waktu NTT terguncang banjir, saudara tahu? Waktu itu NTB terguncang banjir. Ada seorang kakak kelas saya, dia dosen di seminari Betel, dia bilang sama saya, Sadi, kasihan nih adik-adik sekolah, anak sekolah Alkitab di sana, terutama mereka yang dari NTT, karena banjir, karena masalah kesulitan dan bencana, mereka orang tua mereka nggak bisa kirim lagi untuk support mereka. Padahal seminari Betel itu sekolah Alkitab itu hamba-hamba Tuhan itu datang 80% itu kebanyakan dari kampung, dari daerah, tinggal di asrama dan sekolah Alkitab di situ 4 tahun. Nah, kebanyakan mahasiswa yang berasal dari NTT ini nggak dapat support lagi karena bencana besar yang terjadi di NTT. Bantu dong, kata dia begitu. Kamu kan sudah gembala, bantu dong. Saya bilang, oh iya Kak, sabar ya Kak, kami bungkuli ya. Saya bilang gitu, sabar ya Kak, itu berapa bulan yang lalu. Lalu ketika COVID melanda begitu rupa dan ada istilah PPKM ya, pembatasan itu nggak boleh pergi, nggak boleh nyebrang, nggak boleh sebagainya, dan nggak boleh dagang, nggak boleh jual. Itu ekonomi yang sepertinya hampir terpuruk. Ini makin keras lagi suara itu mengetuk hati saya. Salah seorang pimpinan sekolah Alkitab itu dia teks saya, Pak Pendeta, ini anak-anak asrama yang sekolah pendeta sekolah Alkitab ini semakin terpuruk. Kalau Tuhan gerakan, wah orangnya sopan sekali. Kalau Tuhan gerakan, bantu mereka, kira-kira begitu. Saya itu udah berlangsung berapa bulan enggak? Saya melihat saya bilang, oh ya sabar ya Pak, nanti saya bicarakan, sabar ya Pak, nanti saya coba pikirkan. Berbulan-bulan waktu itu pesan itu datang gitu ya. Lalu pada akhirnya saya berpikir, Tuhan, gereja yang saya gembalakan ini belum besar, uangnya juga belum banyak, tapi apakah kami tidak bisa berbuat apa-apa? Enggak. Kami harus berbuat sesuatu. Mungkin nggak besar, tapi paling tidak bisa menolong. Suatu hari ada seorang anak kecil di pinggir pantai. Dia jalan-jalan di pinggir pantai dan sepanjang pinggir pantai itu ada kerang-kerang yang terdampak. Kerang-kerang ini kalau tidak balik ke laut dia akan mati kekeringan. Lalu dia angkat satu ekor kerang gitu dan dia lempar ke laut. Hatinya senang. Di belakang dia ditegur oleh seorang pria yang mengamati dia. Hei nak, apa yang kau lakukan? Oh, aku berusaha menyelamatkan kerang ini Pak. Wah nak, kerjaanmu itu gak berarti. Kamu lihat sepanjang pantai ini begitu banyak ribuan kerang. Yang lain akan mati. Tapi anak itu tersenyum. Dia bilang begini, paling tidak yang satu itu hidup. Kita mungkin gak bisa bantu banyak, tapi seharusnya iman yang ada padamu itu seharusnya nyata dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin nggak bisa buat banyak, tapi buat sesuatu yang penuh arti sehingga nyata kita punya iman. Saya akan menutup dengan sebuah kisah, saudara-saudara. Di Mississippi ada di tahun 1995 berita nasional Amerika gempa. Ada seorang wanita umur 87 tahun mendonasikan uang 150.000 US dollar untuk mensupport universitas di sana supaya orang-orang yang kekurangan bisa sekolah. Saudara tahu nggak siapa wanita itu? Wanita pekerja laundry, wanita sederhana usia 87 tahun. Dia tidak punya laundry itu bukan kepunyaannya. Dia karyawan 60 tahun dia bekerja di perusahaan laundry itu sebagai karyawan dan dia tabung uangnya. Dia punya pengalaman buruk. Waktu saya berusia 6 tahun, saya harus keluar sekolah di Mississippi karena orang tuaku nggak sanggup dan aku harus bantu urus keluargaku yang sakit. Aku nggak mau kejadian ini terjadi sama orang lain. Biarlah orang yang nggak mampu boleh sekolah yang cukup. Dia kerja di laundry itu 60 tahun dia bekerja di sana. Ketika berita ini diberitakan usianya 87 tahun,
Seorang wanita Osella McCarthy namanya, dia menyumbangkan 150.000 US dollar. Bagaimana uangnya bisa begitu banyak? Padahal dia orang yang kerjanya mungkin di atas di bawah rata-rata, atau katakanlah rata-rata 60 tahun dia tabung uangnya, dimasukin ke bank, nggak diambil. Sampai usianya 87 tahun dia merasa hidupnya sudah dekat begitu, baru dia declare, dia beritahu, aku ada uang di bank, aku mau sumbangkan itu ke university. Dan berita itu 1995 menjadi berita nasional yang heboh di Amerika. Nggak nunggu harus jadi kaya-kaya, tapi berbuatlah sesuatu, karena dengan itu imanmu sungguh nyata. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau baik buat kami. Ajar kami untuk menghidupi iman kami. Kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan karena iman. Tapi Tuhan juga ingatkanlah kami, agar kami boleh menunjukkan iman kami dalam semua perbuatan baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, biar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi firman-Mu boleh menggugah kami, dan boleh mendorong kami, boleh menggerakkan kami untuk menghidupi iman kami lewat kehidupan perbuatan kami yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.